Apakah korupsi itu? Korupsi dalam bahasa Latin, corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai ASN, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan. Adapun dampak korupsi, yang pertama lesunya perekonomian, kedua meningkatnya kemiskinan, tiga tingginya kriminalitas, empat demoralisasi, lima kehancuran birokrasi, dan terganggunya sistem politik dan pemerintahan. Kasus-kasus korupsi terbesar di Indonesia dapat kita lihat pada video berikut. Kasus pertama yaitu kasus korupsi yang terjadi di PT Pelindo II. Kasus kedua yaitu kasus korupsi yang terjadi di Bank Senturi. Selanjutnya, kasus korupsi yang terjadi di Asuransi Jiwasraya. Kasus yang terakhir yaitu kasus korupsi yang terjadi di PT Asabri dengan kerugian negara sebesar 22,78 triliun. Pada kasus korupsi di Indonesia, kami telah menentukan 5 isu-isu besar atau isu global yang akan kami analisis. Adapun teknik analisis isu yang kami gunakan adalah menggunakan kriteria APKL, di mana A berarti aktual, yang mana sedang mau dibicarakan, diperkirakan akan segera terjadi. B, problematik, yaitu menarik ataupun mendesak. K, kalayak, yaitu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan L, layak, yaitu pantas, realistis, sesuai dengan kewenangan. Adapun 5 isu yaitu 1. Kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan korupsi yang semakin kilang beritanya dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan, pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara kriteria APKL, isu tersebut telah memenuhi untuk dianalisis. Isu yang kedua adalah rendahnya pengetahuan dan sikap permisif atau masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Melalui teknik analisis kriteria APKL, isu tersebut adalah memenuhi untuk dianalisis. Yang ketiga, kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Melalui teknik kriteria APKL, isu tersebut kami angkat tidak memenuhi, di mana pada bagian problematikanya, isu tersebut belum seberapa menarik dibandingkan dengan isu-isu yang lain. Isu yang keempat adalah rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan mendukung lingkungan bisnis yang berintegritas. Dengan teknik kriteria PKL, isu tersebut adalah memenuhi untuk dianalisis. Isu yang kelima adalah pemberitahuan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating dan untuk keuntungan media. Melalui kriteria APKL, isu tersebut adalah tidak memenuhi pada bagian problematikanya. Karena untuk saat ini, kami merasa isu tersebut belum seberapa menarik atau mendesak dengan isu-isu yang lainnya. Langkah setelah metode APKL adalah metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Dalam hal ini, identifikasi isu yang dianalisis dalam metode USG adalah yang pertama, kurangnya penyelesaian penyidikan korupsi yang semakin hilang beritanya, dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan, pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Penyebabnya, rendahnya integritas pejabat publik dalam melaksanakan kepentingan publik, sistem hukum yang tidak seimbang dan kurang memberikan keadilan bagi kepentingan publik, adanya kondisi atau kesempatan yang terbuka lebar untuk melakukan tindakan korupsi. Hasil USG dengan jumlah 41. Isu permasalahan yang kedua adalah rendahnya pengetahuan dan sikap pesimisif atau masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Penyebabnya, rendahnya pengetahuan masyarakat akan dampak korupsi, kurang peduli dengan kejadian korupsi yang sedang terjadi, kekecewaan masyarakat terhadap pejabat publik yang sering melakukan tindakan korupsi. Hasil USG dengan jumlah 35. Isu permasalahan yang ketiga adalah
rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Penyebabnya, integritas pengusaha yang kurang dalam menjalankan aktivitasnya, sikap dan perilaku yang tidak puas akan pencapaian hasil kinerja, mencapai keuntungan dalam jumlah banyak dianggap sebagai kesuksesan. Hasil USG dengan jumlah 33. Berdasarkan analisis metode USG diperoleh prioritas masalah yaitu kurangnya penyelesaian penyidikan korupsi yang semakin hilang beritanya, dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan, pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fishbone diagram di sini kita akan melihat apa yang menjadi akar masalah ataupun sebab akibat korupsi. Yang pertama dari faktor lingkungan, yaitu korupsi dianggap lumrah dan berkembangnya kebiasaan korupsi. Yang kedua faktor individu, serakah, minimnya moral, rendahnya soft skill, dan tingginya gaya hidup. Yang ketiga dari organisasi, pengawasan internal tidak ketat, manajemen tidak transparan, dan keteladanan pimpinan. Yang keempat dari faktor aturan, yaitu lemahnya peraturan perundang-undangan dan penyidikan yang tidak adil. Ini adalah yang menjadi penyebab maraknya kasus korupsi. Kesimpulan, berdasarkan tabel USG penyelesaian isu terkait korupsi yang kami peroleh melalui beberapa metode, kami menyimpulkan bahwa korupsi saat ini telah menjadi budaya pada masyarakat Indonesia. Faktor ekonomi sifat tamak pada manusia adalah alasan kuat membuat korupsi itu dapat terjadi. Dengan meningkatnya SDM dan meningkatnya sistem akuntabilitas dapat membuat kesempatan korupsi itu hilang, yaitu dengan dua perbaikan, yaitu perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Akan tetapi semua usaha tersebut akan sia-sia jika setiap individu tidak membekali dirinya dengan sikap integritas. Kunci utama dalam meningkatkan integritas tersebut adalah membekali setiap individu dengan pemahaman spiritual, agama, dan sikap pengendalian diri. Sekian dan terima kasih.